Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini kita akan buat risol sayur. Cara buatnya gampang dan pastinya kalau kalian ikut step-step ini insya Allah nanti gagal. Oke, pertama kita akan potong-potong dulu. Ini ada 200 gram kentang. Cara motongnya saya seperti ini biasanya. Ambil sebagian, lalu dipotong tipis-tipis. Jadi nanti bentuk kotak-kotak kecil gitu. Ini totalnya jadi sekitar 24 sampai 25 risoles ya. Dan penting ya, kalau kentang itu kalau udah dipotong direndam dalam air supaya nggak berubah warna jadi warna busuk gitu. Kemudian wortelnya juga sama 200 gram. Untuk isian ini sebetulnya sesuai selera ya, bisa sayuran, bisa dimix dengan daging, bisa dimix dengan daging ayam atau daging sapi. Cuma di sini saya pakai sayuran aja, cuma nanti saya tambahkan telur rebus gitu. Wortelnya sama ya, dipotong miring-miring seperti itu, tipis-tipis aja, lalu dipotong dadu kecil-kecil seperti ini supaya gampang mateng. Oke, wortel, kentang. Kemudian untuk kulitnya ini ada 300 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Kemudian saya tambahkan telur 2 butir. Telur 2 butir itu bisa untuk terigu 300 sampai 400 gram. Kemudian ini saya tambahkan fresh milk atau susu UHT 300 ml. Sama saya juga nanti tambahkan air, jadi supaya kulitnya itu enak karena ada campuran susunya jadi lebih gurih. Sama airnya itu 400 ml. Jadi terigunya tadi 300, cairannya 700 ml ya. Nanti untuk kulitnya tuh jadi dia tipis. Kan ada tuh orang yang jual risol yang kulitnya tebel gitu, saya nggak terlalu suka kalau kulitnya tebal. Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan minyak atau bisa diganti dengan margarin yang dilelehkan ya. Ini saya pakai minyak aja. Setelah itu ini saya saring supaya adonannya tidak bergerindil-gerindil gitu. Kemudian ini adonan didiamkan ya, perlu diingat ini harus didiamkan minimal 30 menit supaya nanti adonannya itu nggak gampang pecah, nggak gampang sobek maksudnya. Kita buat isiannya, panaskan minyak, kemudian ini saya pakai bawang bombay setengah bawang bombay yang ukuran sedang gitu. Kemudian saya tambahkan bawang merah sama bawang putih masing-masing 2 siung, ditumis sampai berbau harum. Kalau udah berbau harum tinggal kalian masukkan kentang dan wortelnya. Kalau misalnya kalian mau pakai daging ayam, boleh kalian potong kotak-kotak gitu, kalian masukkan pada waktu pada waktu posisi ini gitu ya, sampai berwarna putih gitu dagingnya. Cuma ini saya nggak pakai daging. Kemudian saya tambahkan air 200 ml. Ini fungsinya untuk mematangkan kentang sama wortelnya, setengah matang aja, jadi nggak terlalu matang gitu, karena kalau overcook malah nggak enak rasanya. Kemudian saya tambahkan daun bawang dan daun seledri. Sampai sini boleh di seasoning. Ini saya tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saya tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Ini ada saus tiram, saya tambahkan 1 sendok makan, dan juga saya tambahkan seperempat biji pala supaya ada aroma palanya tuh menurut saya enak gitu. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu suka aroma-aroma seperti itu, boleh kalian skip. Kemudian untuk
mengentalkan, saya pakai 4 sendok makan tepung terigu, 3 sampai 4 sendok makan ya, dilarutkan dulu dengan air tepungnya. Kayak gini, tinggal dimasak api sedang sampai dia mengental seperti ini. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa, diangkat, sisihkan, ditunggu sampai dingin. Pada waktu ngisi isiannya ke kulit itu, kulit risolosnya itu harus posisinya tuh dingin, karena kalau misalnya posisinya panas pastinya nanti kulitnya gampang sobek. Begitu. Ini kita akan buat kulitnya, pakai apinya api kecil aja. Ini saya pakai teflon ukuran 24 cm. Jangan lupa pada waktu kalian mau nuangin ini adonan kulitnya, diaduk dulu. Jadi setiap mau nuangin diaduk gitu supaya enggak menggumpal terigunya. Teflonnya ini ukuran 24 ya, saya pakai ya. Nah, kalau pinggir-pinggirnya dia udah kering gini, bisa diangkat sedikit, itu tandanya udah bisa diangkat seperti ini. Ini anti sobek ya. Yang pasti tadi cara buatnya, pada waktu kalian ngaduknya benar-benar diaduk rata, jadi homogen gitu adonan terigu sama cairannya sama telurnya juga. Kemudian kalian diamkan, diistirahatkan kurang lebih minimal 30 menit supaya adonannya tuh dia bisa elastis gitu. Ini udah dingin semuanya, isiannya juga udah dingin. Untuk perekatnya tadi saya pakai, untuk perekat ini ya, saya pakai terigu, saya tambahkan sedikit air, dikasih sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini saya tambahkan telur rebus nggak usah yang besar-besar, karena kalau misalnya telur besar tuh nanti karena kulitnya ini tipis tipenya, takutnya nanti dia bakal nyocok gitu. Jadi bisa gampang sobek. Nah seperti ini, jadi harus madet, ingat ya, harus madet supaya nanti hasil dari risolnya itu nggak gepeng-gepeng. Kalau misalnya kulit yang kalian buat itu salah, takaran sama penanganannya, prosesnya itu biasanya pada waktu kalian bentuk gitu, kalau terlalu madet gitu dia bakal sobek. Makanya tipsnya yang perlu diperhatikan tadi, komposisi bahannya, kemudian prosesnya, kayak adonan harus didiamkan segala macam, itu sangat penting ya. Ini untuk tepung balurannya ada terigu, air, sama saya tambahkan sedikit kaldu bubuk dan merica kalau misalnya kalian mau ya. Caranya seperti ini, jadi kalian masukkan gini, kemudian kalian pakai alat ya seperti ini supaya tepungnya terbalur sempurna ke risolosnya. Baru setelah itu kalian kasih di tepung roti atau boleh pakai tepung panir. Kalau tepung panir tuh yang halus gitu, atau tepung roti seperti ini agak dipadet-padetin gitu. Caranya seperti ini, jadi jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan nanti pada waktu kalian angkat itu kadang nggak nempel ya, tepung balurannya nggak nempel. Seperti ini jadinya ya, cakep banget. Untuk tips menggorengnya, kalian pakai api sedang tapi ditunggu sampai minyaknya panas. Ingat ya, apinya sedang, ditunggu sampai minyaknya panas, dan gorengnya itu sebentar aja karena pada dasarnya isiannya udah mateng, kulitnya juga udah mateng kan. Kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk ide makanan frozen, bisa ya, bisa tahan lebih dari 1 bulan bahkan, tapi harus masuk freezer, jangan cooler, jangan kulkas, harus masuk freezer. Itu bisa tahan lebih dari 1 bulan bahkan. Kalian bisa lihat ya, jadi tampilan risolosnya itu bukan gepeng-gepeng, bener-bener bentuk bulat gitu, cakep banget seperti ini ya. Gorengnya sebentar aja nih. Kalau minyaknya panas tuh dia bakal kriuk, dan kalian boleh lihat itu untuk kulitnya tuh tipikalnya yang tipis seperti ini, dan insya Allah tuh enak rasanya.
Oke, itu aja konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang belum pernah coba, boleh coba resep ini, siapa tahu aja bisa jadi inspirasi dan insya Allah anti gagal. Buat kalian yang baru aja gabung ke sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.